Technical view pound sterling 25 Juni 2020 per jam 12:16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, akhirnya pound sterling mengalami penurunan dengan running price kini bertahan di 1.2414, areal high adalah 1.2431 dan areal terendah adalah 1.2402. Persis dengan apa yang kita gambarkan, kurang lebih pullback yang terjadi. Jadi kenaikan hanya sekedar pullback sesaat, lalu kemudian dia kembali dalam faktor tekanan. Dan kali ini jauh lebih meyakinkan karena posisi candle di tanggal 24 Juni kemarin itu ditutup dengan big long bearish candle. Kalau kita padu-padankan dengan candle sebelumnya, berarti dua candle terakhir ini kita adalah komposisinya sebagai bearish engulfing. Nah, bearish engulfing ini kemungkinan potensinya akan mengalami tekanan. 50% area Fibonacci retracement ada di 1.2305. Saya rasa itu akan dikejar. Kalau tidak hari ini, kemungkinan setidaknya di pekan ini akan tercipta di 1.2305. Tapi kita lihat ya, areal merah historical price juga adalah merupakan area support yang relatif kuat, yaitu berada di 1.2344 ataupun 1.2356. Jadi bearish engulfing-nya kemungkinan akan sedikit terkendala di area tersebut, tapi secara outlook kemungkinan potensi turunan masih akan ada. Tapi ada berita yang cukup positif adalah Uni Eropa akan membuka kompromisasi dengan Inggris terkait dengan masalah yang cukup detail dan sangat sensitif, yaitu tentang jalur perdagangan, sistem perdagangan yang diinginkan Inggris. Kita akan melihat potensinya akan seperti apa, tapi at least itu sinyal yang cukup positif. Hanya saja kalau misalkan ternyata Uni Eropa mengajukan atau memberikan penawaran extension period untuk transition period, tentunya ini yang akan menjadi celaka karena Inggris sendiri masih tetap berkeinginan meninggalkan Uni Eropa masih sesuai dengan jadwal. Kalau tidak diikuti, maka Inggris lebih memilih untuk no deal Brexit. Di grafik H4, oke, ini kembali berada di bawah bayang-bayang area biru. Dan kemarin betul ya yang terjadi saat kita membahas di pound sterling, saya memberikan dua opsi, ada kemungkinan dia rebound lagi atau malah cenderung tertekan. Dan itu terjadinya adalah yang tertekan. Tapi kali ini perhatikan, potensi support adalah di area ungu, lalu potensi resisten adalah di area merah. Artinya saya lebih berharap dia akan ada pullback terlebih dulu supaya dia akan memiliki ancang-ancang yang sangat baik untuk melakukan penurunan lebih lanjut dan lebih besar tenaganya ketimbang dia mengalami penurunan terlebih dahulu, karena nantinya di bagian areal ungu ini kemungkinan akan relatif tertahan. Nah, areal ungu ini yang tadi sempat kita kupas adalah 1.2334 ataupun 1.2350. Walaupun di 50% area Fibonacci retracement-nya berada di 1.2305. So, untuk pound sterling hari ini silakan lakukan sell on pullback di area 1.2430 ataupun 1.2445 dengan target pertama adalah 1.2390 dan target kedua adalah 1.2340. Stop loss-nya kurang lebih di kisaran 1.2500. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 25 Juni 2020 per jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1257, low 1.1238 dan running price kini masih bertahan 1.1247. Oke, tergelincir kembali di bawah area 1300 atau 1.1300 lebih tepatnya. Tapi kita lihat ya, kemarin penurunan saya prediksikan mungkin akan terjadi, tapi ada area ungu yang mungkin akan terbatas. Dan ingat juga bahwa apa yang sempat saya uraikan, setiap dia setelah mengalami penembusan atau breakout akan relatif stabil atau relatif normal jika memang terjadi yang namanya pullback atau dip. Dalam hal ini, saya juga sempat menggambarkan di video kemarin bahwa area normal untuk penurunan itu adalah area koreksi normal kurang lebih sampai area 38.2%, 1.1209 atau lebih tepatnya di area yang sebelumnya menjadi area resisten dari falling wedge atau bagian handle dari cup and handle pola keseluruhan Euro USD. Lalu kemudian saya sempat menuliskan di grafik yang sempat saya share tadi siang kurang lebih dengan adanya short bearish engulfing. Apa itu short bearish engulfing? Oke, kalau Anda perhatikan di sini, body kita perhatikan real body-nya saja ya. Real body di tanggal 23 Juni bullish, lalu real body di 24 Juni dia bearish dan dia agak sedikit menjuntai lebih panjang daripada area 23 Juni ya. Nah, ini yang kita sebut dengan bearish engulfing. Sebetulnya yang paling maksimal kalau dia lebih panjang dari candlestick di tanggal 23 Juni. Sayangnya, ini hanya muncul lebih panjang sedikit saja selisihnya dari area
body atau real body 23 Juni. Itulah sebabnya kenapa saya sebutnya dengan short bearish engulfing. Lalu komposisinya atau efeknya bagaimana? Efeknya adalah dia mengalami penurunan, tapi sayangnya penurunan tidak akan maksimal, artinya akan relatif terbatas. Itulah sebabnya dengan keadaan short bearish engulfing, karena real body-nya sangat-sangat pendek, maka kemungkinan penurunan akan relatif terbatas, dan saya perkirakan akan terhentak atau terhenti di kurang lebih di areal ungu, lagi-lagi menjadi areal support yang cukup efektif, yaitu 1.1224, ataupun kemungkinan di areal 38.2%, 1.1209. Ya, dengan maksimum kemungkinan potensi penurunan masih akan ada tercipta di 50%, 1.1144. Tapi secara keseluruhan selama ternyata penurunan tidak melewati area 50%, maka areal dari round bottom ataupun cup and handle itu masih tetap terbuka terjadi. Lalu kemudian di grafik H4 yang paling penting juga falling wedge. Nah, ini juga sama. Ada area di mana dia mengalami penurunan, lalu Anda bisa lihat 61.8 dari Fibonacci Fan sedikit menahan beriringan dengan areal support historical. Lalu kemudian juga kembali saya ingatkan bahwa dia mendekati areal yang sebelumnya menjadi area resisten. Kalau kita extend di sini ada di areal 1.1222. Artinya ini masih dalam zona yang cukup stabil atau cukup normal. Tapi kalau dia menembus di bawah area zona ini, atau let's say dia kembali ke dalam zona ini, maka pola falling wedge sudah dinyatakan berakhir karena dia hanya menyentuh atau sempat menyentuh 50% area saja di 1.1346, tidak mencapai target puncaknya, lalu kemudian akan terjadi reversal bearish. Demikian pula yang terjadi pada cup and handle. Artinya area 1.1144 ataupun 1.1140 itu akan menjadi penentu dari kelanjutan pola cup and handle ini. So untuk kali ini Euro USD saya masih mengincar buy kurang lebih di area 1.1200 ataupun 1.1215, kurang lebih di zona ini. Lalu kemudian target pertama adalah 1.1256 dan target kedua adalah 1.1315. Stop lossnya kurang lebih silakan dicatat di area 1.1140. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk atur dana.